Tanggal 2 Maret 2020 menjadi tanggal yang bersejarah bagi Indonesia. Pada saat itu menjadi hari pertama penanda Indonesia juga menjadi salah satu negara yang masuk dalam jajaran tersebar virus corona. Tanggal itu juga menjadi titik awal perumusan kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Terlepas dari isu-isu yang menyatakan bahwa jauh sebelum tanggal tersebut, negara kita telah mengalami penyebaran virus corona. Namun, satu hal yang pasti ialah kini tengah berperang melawan pandemi yang menjadi musuh bersama di hampir semua belahan dunia. Melawan musuh yang terlihat mungkin menjadi mudah dibandingkan dengan musuh yang tak nampak oleh indera penglihatan. Pun demikian, adanya perumusan kebijakan melawan musuh yang tak nampak juga harus lebih matang dan komprehensif. Seiring perjalanannya, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan dalam penanganan penyebaran COVID-19. Varian kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menekan angka penyebaran virus di Indonesia. Dilihat dari aspek bentuk, kebijakan yang diambil pemerintah dapat dibagi atas dua bentuk, yaitu berupa instrumen himbauan dan pembentukan hukum. Himbauan sebagai langkah pertama yang ditempuh pemerintah sejak virus corona mulai masuk wilayah Indonesia. Kebijakan berupaya himbauan ini berbagai macam, diantaranya ialah himbauan untuk melakukan pembatasan jarak, pembatasan fisik, hingga himbauan untuk menyangkut penundaan pembayaran dan penagihan kredit bagi masyarakat menengah ke bawah. Varian kebijakan berupa himbauan yang dipilih pemerintah nampak nampaknya tidak berjalan seirama dengan kehendak pemerintah. Hal tersebut terkonfirmasi dengan masih banyaknya aktivitas masyarakat yang jauh dari kata pembatasan jarak ataupun pembatasan fisik. Himbauan tersebut kembali terkonfirmasi tidak efektif tatkala banyak badan hukum baik perbankan maupun non-perbankan yang juga tidak melakukan penundaan kredit masyarakat. Meskipun data terbaru perbankan telah melakukan kebijakan penundaan kredit, namun tidak untuk semua debitur, melainkan hanya bagi debitur yang terdampar langsung virus corona. Kembali pada himbauan pembatasan jarak maupun pembatasan fisik yang terbilang masih belum efektif dalam penerapannya. Dilihat dari perspektif teori legal sistem yang dipopulerkan oleh seorang pakar ilmu hukum bernama Lawrence Friedman, ketidakefektifan himbauan tersebut dapat menyangkut tiga hal, yaitu struktur hukum, substansi atau materi hukum, dan budaya hukum. Pandangan Friedman di atas memiliki kemiripan dengan Keith Sweet. Menurutnya, sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu yang saling berkaitan, yakni unsur adil, unsur operasional, dan unsur aktual. Kemudian dari perspektif hukum positif,
Kedudukan himbauan berada pada titik yang paling rendah kekuatan hukumnya. Himbauan belum berada pada level perintah yang memuat sanksi hukum dalam substansinya sebagai kekuatan norma hukum yang berbentuk undang-undang atau sejenisnya. Konteks saat ini pemerintah secara unsur berupaya memimpin sekaligus juga pelopor perubahan bagi masyarakat ke arah yang lebih baik melalui kebijakan yang diambil. Terlebih lagi kebijakan tersebut dilakukan pada masa COVID-19. Namun, melihat gambaran yang telah diuraikan pada sub sebelumnya, nampak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik sisi landasan hukum maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat masih sangat jauh dari nilai transendental. Penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia telah bertambah di berbagai daerah sehingga membuat segala lini aktivitas masyarakat merasa dampak secara langsung. Kebutuhan dasar masyarakat menjadi hal yang sangat terdampak dengan adanya penyebaran virus ini. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengatasi kebutuhan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak virus corona. Dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah sampai dengan saat ini, kita dapat menyimpulkan beberapa hal, di antaranya. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atau seperti bantuan sosial masih belum tepat sasaran dikarenakan data penerima bantuan yang tidak akurat. Yang kedua, proses penyaluran bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi tumpang tindih dikarenakan penyaluran bantuan tidak dilakukan bertahap, yang dimulai dari pemerintah pusat sampai kepala pemerintah desa, melainkan dilakukan secara bersamaan hingga tidak terjadi efisiensi dan pemenuhan kebutuhan secara bertahap. Yang ketiga dan yang terakhir, landasan hukum dalam pengelolaan keuangan penanganan pandemi COVID-19 berpeluang menjadi penyalahgunaan wewenang karena terdapat pelindungan hukum berupa tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran di masa pandemi ini. Kebijakan penanganan COVID-19 akan dapat menyentuh nilai humanisasi, liberasi. Apa nih? Tadi potong. Kebijakan penanganan COVID-19 akan menjadi penyentuh nilai humanisasi, liberasi, dan transendental. Jika kebijakan tersebut memberi nilai masalah kepada setiap warga masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak terhadap penyebaran COVID-19. Beranjak dari tebaran pemikiran serta kesimpulan yang tergambar di atas, maka saya merekomendasi beberapa hal, yaitu pendataan penerimaan bantuan sosial harus dilakukan secara akurat dan mutakhir. Proses penyaluran bantuan terhadap kebutuhan masyarakat
masyarakat idealnya dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah desa. Landasan hukum pengelolaan keuangan penanganan COVID-19 harus dilakukan perubahan untuk menghilangkan ketentuan perubahan untuk menghilangkan ketentuan kekebalan hukum dalam pengaturannya demi mewujudkannya prinsip keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.